Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki di awal bulan Juni, minggu pertama. Silakan Bapak Ibu dan Saudara untuk ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Dan marilah kita menggunakan waktu pada pagi hari ini untuk berbakti dan memuliakan Tuhan. Panggilan berbakti dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan agar seluruh rangkaian ibadah kita dipimpin dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, pada hari ini kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami karena pemeliharaanmu sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan Engkau sudah menolong dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu sungguh melimpah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami jemaat Gloria Kayen siap untuk berbakti memuliakan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu pada kebaktian pada pagi hari ini. Biarlah tiap-tiap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, biarlah kami semuanya berbakti dengan kesungguhan hati dan penghormatan hanya kepadamu saja. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian Tuhan Raja Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya waktu selamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu selamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama membaca firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang kaya, bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Mari kita siapkan dengan pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Kepada Bapak Gembala Jemaat kami persilahkan.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, di dalam kebaktian ini kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Hamba-Mu memohon, berkatilah kami, jemaat-Mu yang mendengarkannya dan hamba-Mu yang menyampaikannya. Tolonglah kami supaya kami dapat memperhatikan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami. Dan pada akhirnya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Nas firman Tuhan yang mendasari khotbah pada pagi hari ini dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada pagi hari ini, beriman yang tidak dipermalukan. Dalam kehidupan saya dan saudara, bahkan di masyarakat pada umumnya, mengimani sesuatu, entah pribadi, entah benda, macam-macam orang bisa mengimani sesuatu, mempercayakan hidupnya padanya. Ada orang yang melihat pohon yang besar, maka pohon besar itu diimani sebagai yang bisa menolong hidupnya. Melihat batu yang besar, lalu dia imani sebagai sesuatu yang bisa menolong hidupnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, orang sudah mempraktekkan tentang beriman ini. Ada yang beriman kepada binatang. Binatang ini dianggap yang bisa menolong hidupnya. Di dalam penjelasan firman Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kota Roma pada waktu itu menjadi kota yang sangat strategis. Itulah sebabnya Injil keselamatan harus dijelaskan secara sistematis oleh Rasul Paulus. Bagaimana manusia yang tanpa Yesus Kristus adalah manusia yang berhadapan dengan murka Allah. Orang fasik yang digambarkan di pasal 1 ayat 18. Lalu dengan Injil keselamatan yang digambarkan dengan kekuatan Allah itu yang menyelamatkan manusia. Manusia yang berdosa seperti apapun dosanya, kata Rasul Paulus, kata firman Tuhan. Pada saat dia bertobat percaya Yesus, dia akan diampuni dosanya dan diselamatkan. Dan setelah diselamatkan dia harus menjadi orang Kristen yang hidup dalam roh. Orang Kristen yang tidak lagi menuruti keinginan kedagingan, tetapi menjadi orang Kristen yang mempersembahkan tubuhnya untuk memuliakan Allah.
Orang Kristen yang tidak lagi dipengaruhi oleh filosofi duniawi. Nah, inilah berimannya kita seperti itu. Berimannya orang Kristen. Beriman yang tidak dipermalukan firman Tuhan. Yang saya bacakan tadi. Yang menjadi ayat yang sangat menyentuh kehidupan semua orang seharusnya. Yaitu, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi pada akhirnya itu yang menjadi penentu ya. Siapapun yang dipercayai pada akhirnya itu mempermalukan kita enggak. Di zaman sekarang ini bahkan sejak dulu ya. Baru-baru ini di berita yang hari ini kita sangat mudah sekali untuk memperoleh informasi berkaitan dengan modus penipuan yang terus bermutasi, ya, bukan saja virus yang bermutasi, tapi cara orang untuk menipu sesamanya itu beragam caranya. OJK mengeluarkan himbauan untuk waspada investasi bodong ya, yang sedang gencar ya. Diberitakan kasus arisan yang digalang dananya sampai 1 miliar lebih itu. Akhirnya ditipu, orang jadi gigit jari, orang berharap dapat arisan tapi ditunggu-tunggu, enggak ada kabar beritanya. Lalu ada lagi investasi kampung kurma ya, yang memang kalau di angan-angan itu ya masuk di pikiran itu. Jadi nanam beli lahan lalu dikasih kurma, pohon kurma itu ada berapa satu pohon atau 4 pohon terserah paketannya. Nanti dari panenan itu orang sudah dipengaruhi cara berpikirnya, nanti kalau udah panen itu hasilnya bisa dijual, nah itu bisa menutupi atau bahkan bisa dapat untung. Dulu misalkan beli 50 juta, ini kalau panen terus menerus dijual hasil panenannya bisa 100 juta, bisa untung 50, orang mikirnya gitu. Itu kalau jadi, kalau enggak ya. Dan akhirnya ditunggu ya, berita sedang heboh itu ya. Bahkan penjaganya pun jadi bingung ini kok kemana, enggak ada lagi yang mengelola kampung kurma itu. Nah itu waspada kepada penipuan. Belum lagi biro perjalanan. Bagus ceritanya bagus. Jadi banyak hal yang membuat orang jadi terpikat. Investasi sekian, dapat sekian, wah orang sudah berpikirnya untung ya, nggak mau berpikirnya yang rugi. Nah disitulah penipuan terjadi, orang akhirnya menjadi kecewa, dipermalukan ya. Sudah cerita sama tetangganya nanti mau berangkat, berziarah, nanti mau dengan biro perjalanan ini, tapi tiba hari hanya tidak terjadi apa-apa. Dia sudah syukuran, sudah bikin heboh gitulah ya. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau yang berkaitan dengan uang, materi, kalau kita ditipu, wah itu kalau kita cukup mampu nanti bisa lupa gitu. Kadang orang menganggapnya anggap aja itu kalah judi katanya. Anggap saja itu apesnya katanya. Itu kalau hal-hal yang benda materi ya. Tetapi coba perhatikan, kalau itu berkaitan dengan keimanan seseorang. Kita sudah mengimani sesuatu, tapi pada ujung-ujungnya, ujung-ujungnya itu di hari kematian. Yang digambarkan oleh kitab Amsal pasal 14 ayat 12 itu. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Orang sudah berlelah-lelah mengikuti jalan itu. Bagus sih jalannya, menjanjikan segala-galanya, tapi ujung-ujungnya menuju maut. Sudah nggak bisa putar balik lagi. Sudah tidak ada kata kembali, karena sudah tercengkram di situ. Atau juga seperti yang digambarkan jebakan tikus itu ya, tikus jalan lurus saja ya. Enggak taunya samping kanan, samping kirinya itu sudah besi bergerigi, siap menjepret dia dan dia bisa mati. Ada lagi yang
serigala berbulu domba. Nah ini ada gambarnya ya. Kalau dilihat sepintas ya ini memang domba. Tapi coba dilihat yang dilingkari merah itu. Itu mukanya bukan muka domba, itu muka serigala. Jadi kapan saja dia bisa menerkam domba itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Rasul firman Tuhan berkata, selidikilah segala sesuatu dan ujilah yang baik. Kita disuruh waspada dan berjaga-jaga. Kita disuruh untuk menghindar, untuk pergi jauh-jauh dari pengaruh yang buruk. Bahkan Tuhan Yesus berkata kalau orang yang menyesatkan sesamanya itu lebih baik lehernya diikat batu kilangan lalu dimasukkan ke laut ya, biar tenggelam. Mengapa? Ya karena itu sangat berbahaya sekali. Orang sudah menyerahkan hidupnya segala-galanya. Mereka sudah berkorban, sudah lakukan seperti yang diimaninya. Tapi pada ujungnya menuju kebinasaan. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Kita sebagai jemaat Tuhan. Firman Tuhan memberitahu dengan jelas. Firman Tuhan memberitahu kepada kita untuk bersukacita. Karena apa yang kita imani, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Dia tidak akan mempermalukan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mempercayakan hidup pada Yesus, sudahkah Bapak Ibu Saudara melakukannya? Sebelum Bapak Ibu Saudara mempercayakan hidup pada Yesus, saudara bukan milik Yesus. Sama kalau saudara ngaku-ngaku saya karyawan Garuda katanya. Pertanyaannya kamu pernah mendaftar belum jadi karyawan Garuda? Pernah lulus seleksi dan dinyatakan sebagai karyawan tetap belum? Nah ini yang penting. Pada saat saudara mendengar Injil keselamatan dan kita merespon dengan bertobat. Bertobat itu menyesal dosa lalu minta ampun ya, dan tidak mengulang lagi. Percaya itu mengaminkan bahwa Yesus Kristus mati bagi saya di atas kayu salib untuk menanggung seluruh dosa saya. Dan sekarang saya hidup bagi Dia. Ini transaksi rohani ya, sering saya khotbahkan, transaksi rohani. Jangan sampai saudara ini hanya lihat-lihat saja, pergi ke Hartono Mall lihat-lihat saja. Main tunjuk saja itu bagus ya sepatu, itu bagus ya jasnya, itu bagus ya bajunya. Tapi saudara enggak pernah ada transaksi membeli gitu. Saudara pulang bawa apa yang saudara tunjuk, enggak bawa apa-apa, yang bawa tunjuk tadi itu. Kecuali kalau kita setelah tunjuk dimasuk kamar pas, lalu dipakai dan nyaman, lalu saudara transaksi beli, saudara bawa itu. Saudara pulang membawa apa yang saudara tunjuk tadi. Nah, mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan membawa saya dan saudara hidup seperti yang kita imani. Hidup kita seperti Yesus. Sehingga saya dan saudara pada saat nanti meninggal dunia dan masuk ke dalam kekekalan, ada dua tempat, surga dan neraka. Pada saat saya saudara ketika masih hidup, bertobat percaya Yesus dengan segenap hati, bahkan dengan perilaku hidup dipraktekkan hidup menyenangkan hati Tuhan, kita memiliki kepastian masuk surga bersama Tuhan di surga. Nah inilah beriman yang tidak dipermalukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus,
Kita ya sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah percaya Yesus. Harus percaya diri dong, jangan diliputi dengan ketakutan, jangan seperti orang terintimidasi. Ketika ditanya, kamu Kristen ya? Malu-malu menjawab, jawab saja, saya Kristen. Saya pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika orang bertanya dan menjatuhkan apa yang kita percaya, masa bodoh. Itu yang kamu percaya, yang saya percaya, ini berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita jadi orang Kristen yang percaya diri gitu loh. Zaman sekarang kan enggak ada lagi orang pergi ke gereja lalu Alkitabnya dibuntel sama koran atau dibungkus plastik, enggak ada tuh hari ini. Puji Tuhan kita pede. Apalagi sekarang enggak bawa Alkitab, bawa HP, lebih enggak orang tahu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bawa Alkitab ya percaya diri saja ketika ditanya orang, kamu orang Kristen? Iya saya orang Kristen ya. Tuhannya Yesus Kristus ya, iya memang kenapa? Enggak jadi soal ya. Terhadap yang kita percayai. Karena kita tidak akan dipermalukan. Mengapa kita harus jadi malu? Mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ini semakin kita kumandangkan. Yang tinggal di satu rumah dengan kita. Mungkin orang tua kita, saudara kita belum percaya. Dengan kerinduan ketika kita memberitahukan Injil keselamatan dia menjadi bertobat percaya Yesus. Menjadi orang Kristen yang lahir baru. Menjadi orang Kristen milik Yesus. Wah ini harus kita kumandangkan. Identitas kita sebagai orang Kristen. Mengapa? Ya karena kita mengimani pribadi yang tidak akan mempermalukan saudara-saudara. Dan itulah sebabnya pada pagi hari ini ketika saya menjelaskan firman Tuhan ini, dengan harapan Bapak Ibu Saudara semakin diteguhkan imannya. Oh benar firman Tuhan itu. Karena yang kita jadikan dasar untuk kita mengajar ini firman Tuhan. Sehingga ketika saya dan saudara semakin diteguhkan, saudara semakin bersuka cita. Iman itu kan ada unsur pengetahuan, perasaan dan kehendak. Ya. Jadi kalau saudara mengimani sesuatu itu jangan hanya dirasa saja. Rasanya enak loh, rasanya bahagia. Ya. Enggak ditunjang dengan pengetahuan. Akhirnya ketika ditanya ini itu saudara tidak tahu apa-apa. Itu bukan iman yang mantap untuk bisa menjadikan saudara percaya diri. Pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Ketika semuanya itu kita sudah memilikinya maka luar biasa. Apa yang kita imani itu ketika kita semakin dijelaskan bahwa beriman yang tidak dipermalukan. Yes, di dalam Yesus Kristus langsung kita mengaminkan. Amin, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berkaitan dengan hidup yang kekal. Mengapa kita mempercayakan, memiliki iman kepada Yesus Kristus? Mempercayakan hidup pada Yesus Kristus untuk kekekalan. Sebenarnya setiap orang yang mempercayai sesuatu itu kan tujuannya pada kekekalan. Orang percaya kepada misalkan benda, kepada binatang, kepada pribadi, terserah apa yang dia percayai. Bebas, tidak ada yang larang orang percaya sesuatu. Yang dilarang itu kalau dia bertindak kriminal itu tidak boleh. Kalau dia menghasut orang untuk mencelakakan orang lain itu yang tidak boleh. Tapi kalau orang beriman macam-macam ya bebas-bebas saja, manusia punya pikiran kok. Nah kita sebagai orang Kristen, yang kita imani, yang kita percaya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah alasannya apa? Mengapa kita meyakini yang dikatakan firman Tuhan tadi bahwa yang kita percaya, yang kita imani itu pada akhirnya tidak mempermalukan kita.
Yang pertama, yang berkaitan dengan hidup kekal karena perkataan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang bisa ngomong, meyakinkan orang bisa. Ayo ikut saya investasi sekian, kamu bayar sekian nanti untungnya sekian, dijelaskan. Contohnya kamu investasi 1.000 nanti dapatnya 2.000 gitu ya, investasi itu. Orang jadi percaya atas perkataannya. Ayo sekarang kita kerjasama, tanam modal sekian, nanti masing-masing dapat keuntungan dibagi rata. Orang jadi percaya. Apalagi yang berkata itu orang yang sudah berpengalaman, kita percaya. Tapi kalau kita yang tidak punya pengalaman, lalu kita ngomong sama orang lain, orang nggak percaya. Nah, berkaitan dengan hidup yang kekal, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Roma pasal 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 3, Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Berkaitan dengan hidup yang kekal. Perkataan siapa yang kita percayai? Perkataan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ketika Tuhan Yesus berkata, berfirman, bersabda, lalu ditantang, percayakah engkau? Nah, kita yang menyambut Injil keselamatan itu ketika kita saya percaya. Nah, kita berarti mempercayakan hidup kita kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa beriman kita itu kok tidak dipermalukan pada akhirnya? Karena perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Tulisan Rasul Paulus berdasarkan apa? Berdasarkan firman dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita ingat bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu menjadi jaminan atas hidup seseorang, hidup saya dan saudara. Ketika orang yang disalib di samping Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan itu menjadi kenyataan. Nah, atas apa yang difirmankan oleh Tuhan, inilah yang menjadi dasar, menjadi alasan bahwa saya dan saudara beriman kepada pribadi yang benar. Firman-Mu ya dan amin. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus, firman Allah sama. Itulah sebabnya semakin kita membaca Alkitab, semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita membaca Alkitab, kita semakin mengasihi sesama kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mendidik kita, mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita
mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita tidak dipermalukan ya karena firman-Nya. Allah yang maha benar ketika dia berfirman menghasilkan kitab suci yang berisi kebenaran. Sehingga setiap orang yang membacanya menjadi benar hidupnya. Allah yang maha kudus ketika dia berfirman, dia akan menghasilkan kitab suci yang menuntun umatnya untuk hidup kudus. Jadi itu cara untuk membuktikan bahwa Alkitab itu firman Tuhan, firman Allah. Pembuktian terbalik. Kalau benar dia Allah yang maha tahu, maka ketika dia berfirman dan firman-Nya itu dibukukan, maka firman-Nya itu berisi tentang pengetahuan. Nah, Alkitab membuktikan Allah maha tahu mulai dari penciptaan sampai kepada akhir dari segala kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui firman-Nya kita semakin diteguhkan. Itulah sebabnya mari kita baca firman-Nya. Kita renungkan firman-Nya. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sangat masuk akal ya. Ketika orang mempercayai sesuatu, mempercayai Allah, dan Allah itu berfirman kepada para nabi, para rasul, lalu ditulis, dibukukan, dan menjadi Alkitab firman Tuhan. Karena Alkitab kita, Alkitab orang Kristen ini tidak jatuh dari langit gitu, enggak ya. Ditulis itu rentang waktunya 1400 tahun. Rentang waktu yang lama. Tetapi kalau ditarik garis benang merahnya menuju kepada apa? Kepada Allah yang menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa di dalam Yesus Kristus. Dan itulah karya Roh Kudus yang luar biasa bagi kita manusia. Lalu kenapa kok bahasanya bahasa Indonesia bukan bahasa ketika Allah berbicara dengan Adam dan Hawa, bahasa Ibrani? Karena kan tujuannya supaya manusia jadi tahu Allah. Kalau tujuannya supaya manusia jadi tahu Allah, tahu rencananya, tahu jalan keselamatannya, ya sangat masuk akal kalau diterjemahkan ke dalam bahasa tiap-tiap orang, tiap-tiap suku bangsa. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk baca bahasa aslinya saja, orang nggak tahu apa-apa, ya tidak ada guna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi alasan berkaitan dengan hidup kekal. Pada saat kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan masuk ke dalam hukuman. Karena kita percaya, menyerahkan hidup kepada Dia. Kalau enggak, ya enggak mungkin Tuhan Yesus berkata pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu sorga ya, bukan Taman Eden ya. Jadi jangan salah definisi. Kadang-kadang berbicara Taman Eden lalu digambarkan itu kayak Firdaus. Enggak, Taman Eden ya Taman Eden, Firdaus itu kata lain dari sorga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan hidup yang kekal. Dari apa yang difirmankannya, kita tidak akan dipermalukan. Pada saat kita hidup seturut firman Tuhan, apakah saudara akan dipermalukan? Pada saat saudara mentaati firman Tuhan, apakah saudara akan dipermalukan? Oh enggak. Orang jadi kagum pada saat Raja Inggris, Raja James menyuruh para ahli untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris sehingga kita memiliki Alkitab versi King James Version itu ya.
Itu akhirnya masyarakat Inggris yang dulu tidak tahu kebenaran menjadi tahu kebenaran. Dari cara hidupnya, cara berpakaian yang kacau balau menjadi rapi. Seperti pakai jas begini kan ini dari Inggris sana itu. Coba saudara lihat itu orang-orang Inggris, wah keren-keren itu ya. Bahkan nonton bola aja pakai jas ya, itu agak luar biasa ya. Kalau kita orang Indonesia nonton bola telanjang dada sambil gini-gini. Nah itu menunjukkan apa? Semakin orang baca firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, hidupnya menjadi tertib, menjadi sopan, menjadi teratur. Orang jadi kagum, ini kok sifatnya seperti Kristus. Makanya di Antioquia disebut sebagai Kristen. Kita ini orang Kristen, seperti Kristus. Kadang-kadang salah sebut Nasrani lagi, enggak ya. Kita orang Kristen gitu ya. Kita orang Kristen. Harus percaya diri dengan identitas kita. Mengapa kok kita jadi Kristen? Ya karena kita mau hidup seperti Kristus. Dan kalau kita hidup seperti Kristus, apakah kita dipermalukan? Enggak, orang jadi kagum. Orang jadi terpesona dengan karakternya, dengan kehidupannya. Cuman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, berkaitan dengan kesempurnaan hidup. Karena kehidupan Tuhan Yesus Kristus, kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Kita beriman kepada Dia dan kita tidak dipermalukan. Yang pertama dari firman-Nya, dari cara hidup Dia. Pada saat Dia hidup di dunia, firman yang menjadi daging, kata kitab Injil Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Dia telah mengosongkan diri, menghampakan dirinya, bahkan taat sampai mati untuk menanggung dosa manusia. Tidak ada dusta dari perkataannya. Bahkan orang-orang yang hidup sejamannya menilai, ini kok beda ya pengajarannya. Pengajarannya penuh kuasa, kok beda dengan ahli Taurat, Saduki, Farisi, kok beda. Dari kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan pada saat kematiannya, itu semua orang jadi terpesona. Bahkan sampai yang menunjuk dia ini bukan manusia, ini Allah. Dengan siksaan yang begitu beratnya, dia masih bisa ampunilah mereka. Menjanjikan Firdaus, wah orang jadi menepuk-nepuk dada, memukul-mukul dadanya, nyesal dia. Dari kehidupan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di kitab Roma pasal 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Manusia pertama Adam, oleh Adamlah yang jatuh dalam dosa, semua manusia berada pada posisi dan hati yang berdosa. Tetapi oleh Yesus, Adam yang kedua, semua orang yang percaya kepadanya dibenarkan. Semua orang yang merespon Injil keselamatan. Jadi melalui kehidupannya, kita mengimani dia dan kita tidak akan dipermalukan. Di dalam kehidupan sehari-hari kadang kita terpesona dengan seseorang ya. Dengan tokoh tertentu. Wah kita mengagumi. Bahkan kita sampai fanatik ya. Sampai kemanapun dia pergi ikut ya.
Tetapi ketika jatuh, hidupnya kacau, kita jadi orang yang mengikut dia jadi apa? Jadi menyesal, kecewa. Wah, kok bisa dia seperti itu? Berbeda dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh Yesus Kristus kita dibenarkan. Dan bahkan oleh kematiannya, semua orang yang mati bersama-sama dengan dia dalam baptisannya, dia diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 6 ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pada saat kita mengikut dia, mengikut Tuhan Yesus Kristus. Pada saat saya saudara bertobat percaya Yesus kan kita dibaptis, memberi diri dibaptis. Itu artinya menyatakan iman bahwa kita ikut mati bersama dia. Memang gak mati sungguhan dikubur gitu, lambangnya dibaptis ya. Masuk ke dalam air lalu diangkat, melambangkan bahwa dia hidup bagi Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sakeus pemungut cukai, ketika bertemu dengan Yesus hidupnya berubah. Dia langsung dengan lantang, Tuhan, siapapun orang yang pernah aku rugikan, aku kembalikan 4 kali lipat. Apa yang aku miliki, aku akan berikan kepada orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Yesus Kristus mengubah hidupnya. Saulus bertemu Yesus, melihat cahaya kemuliaannya, langsung buta, bertobat dia. Dan akhirnya menjadi rasul Yesus Kristus yang luar biasa. Karena kehidupan Tuhan Yesuslah kita tidak dipermalukan ketika kita mengikut dia. Berkaitan dengan kesempurnaan hidup ya. Kadang-kadang banyak orang ingin sempurna hidupnya ya. Selagi kita mengenakan manusia kedagingan, bisa kita jatuh dalam dosa. Nanti di surga baru kita sempurna. Tetapi ketika kita mengimani untuk hidup seperti Yesus, ya maka kita menunjukkan karakter Kristus dalam hidup saya dan saudara. Nah inilah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, mengapa kok kita beriman kepadanya, pada akhirnya kita tidak dipermalukan. Kita mau hidup seperti Yesus, kita tidak akan dipermalukan pada akhirnya. Bahkan orang jadi kagum. Hidupnya kok luar biasa perubahannya. Banyak kesaksian sudah kita dengar. Bagaimana orang yang dulu hidupnya begitu kacau balau. Setelah berjumpa dengan Yesus melalui Injil keselamatan. Melalui firman-Nya hidupnya diubahkan. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, inilah yang Rasul Paulus jelaskan di kitab Roma. Bahwa kita orang yang sudah diselamatkan. Kita bukan orang fasik yang akan berhadapan dengan murka Allah. Oleh Yesus Kristus kita diselamatkan. Hiduplah seperti dia. Jangan hidup dalam kedagingan. Yang hanya sia-sia saja. Dan bahkan orang bisa dipermalukan karena perbuatannya kayak begitu. Orang jadi dipermalukan. Bahkan dia jadi malu. Karena apa yang dianggap benar pada ujungnya menuju maut. Berkaitan dengan kesempurnaan hidup. Teladanilah Yesus. Hiduplah seperti Yesus. Dari mana Pak? Kita kan belum bertemu langsung ya dari firman-Nya ya. Dari Alkitab firman Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen semakin membaca firman Tuhan,
hidupnya diubahkan. Semakin kita baca firman Tuhan, kita tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tapi kalau nggak pernah baca ya gimana bisa berubah? Nggak bisa. Karena ini berkaitan dengan pembaharuan budi kita. Pembaharuan budi itu harus ditunjang dengan pengetahuan kebenaran. Pengetahuan kebenaran itu yang mengubah hidup saya dan saudara. Karena itu ikutlah Yesus, teladan hidupnya. Seorang pelukis sketsa wajah ya. Itu saudara kalau melihat itu jadi kagum loh. Itu bisa seperti aslinya itu sketsa wajah. Ketika seorang pelukis itu ditanya, Pak kenapa kok Bapak bisa melukis buat sketsa wajah ini kok bisa persis? Dia jawab, saya hanya melukis yang sesuai aslinya Pak. Kalau yang tambah-tambah saya nggak bikin, nanti nggak sama gitu, sama ya. Kalau kita mau hidup seperti Yesus ya, ikutilah dia saja. Jangan dicampur aduk yang lain, nanti jadi enggak jelas itu gambar atau polanya itu enggak jelas. Nah inilah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mengapa kita beriman dan tidak dipermalukan oleh Dia? Yang ketiga, berkaitan dengan kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus pemiliknya. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini tadi yang penyambun tadi ya. Yang disalib bersama Yesus tadi. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sekarang gini saja logikanya. Ada seorang yang sedang berbicara dengan saudara. Lalu dia tuju itu rumah. Itu rumah saya loh gitu ya. Kalau saudara tidak kenal dia, saudara pasti percaya, oh benar dia rumah dia itu. Karena dia berani tunjuk itu rumah saya. Tapi ketika ditelisik lagi, benar dah itu rumahmu. Boleh aku main ke rumahmu, lalu dia berkelit ya, oh enggak bisa, katanya kuncinya ketinggalan, enggak bisa masuk, berarti bukan rumah dia. Nah ketika kita mengimani, kita beriman kepada Yesus Kristus, berkaitan dengan hidup kekal di surga. Nah kita harus tahu dulu, benar enggak dia pemilik surga gitu ya. Dia datang dari surga. Dan dia kembali ke surga. Yang beberapa waktu lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia datang dari surga. Lalu dia pulang ke surga. Nah, wajar kalau kita mengaminkan. Dan kalau kita mengikut dia, kita tidak akan dipermalukan. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, berarti apa yang kita imani mempermalukan kita enggak nantinya? Ya enggak. Karena dia yang milik kok. Dia sendiri yang ngomong ini sama penyambun loh. Kecuali dia ngobrol sama kaisar gitu ya. Kaisar hari ini engkau bersama di Firdaus, wajar ya. Karena ini orang kedudukan tinggi, ini penyambun yuk. Sampah masyarakat. Yuk. Dia bisa jaminkan itu kalau dia yang nggak punya sungguhan nggak berani ngomong kayak gitu. Meskipun sama penyambun nggak berani. Jemaat yang dikasih Tuhan. Karena dialah yang memiliki surga. Maka pada saat saudara beriman kepadanya, kita tidak dipermalukan. Inilah bahagianya orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Karena dia akan beristirahat dari jerih lelahnya. Kalau dia mengimani yang salah, bukan dia beristirahat dari jerih lelahnya, dia disiksa dalam kekekalan. Itulah sebabnya ketika saya memimpin pemakaman, menyaksikan kehidupan almarhum atau almarhumah itu ya.
selama hidupnya dia mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, itu memang ada kedukaan tetapi ada kebahagiaan. Puji Tuhan, dia sudah bersama dengan Tuhan di surga. Puji Tuhan, dia sudah bersama Tuhan di surga. Ketika saya ada di pemakaman ibu saya, memang ada kedukaan sih ditinggal mati oleh ibu. Tapi di dalam hati ada pujian syukur, puji Tuhan karena dia percaya Yesus yang memiliki surga. Dia bersama dengan yang dia percayai. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya ulang ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seharusnya setiap orang menjadi bertanya-tanya dalam hatinya. Yang saya imani ini benar enggak? Pemilik surga, gitu loh ya, kadang-kadang istilahnya sederhananya gitu ya. Jangan sampai kita ini berlelah-lelah mengikuti apa yang dia percaya, ujung-ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Itu bukan lagi celaka, itu celaka 70 kali 7 itu celakanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyaksikan anggota gereja yang sudah sepuh, yang sudah usianya 60, 70, 80, dan ketika mereka mengatakan imannya kepada Yesus Kristus, wah itu luar biasa sukacita saya. Puji Tuhan, pada saat Tuhan memanggil dia akan bersama Tuhan di surga. Dia tidak akan dipermalukan atas imannya, atas apa yang dia percayai, dia tidak akan dipermalukan. Dipermalukan itu tahu Bapak Saudara. Dipermalukan itu ditolak, tahu ditolak ya. Saudara udah ngikut nih ya, misalkan contoh ya. Misalkan ada orang bawa saudara, ayo kita menghadap Pak Presiden gitu. Saya orang dalam loh katanya ya. Dia benar datang ke istana ya. Itu belum sampai pintu istana, masih di pintu gerbang sama penjaga itu sudah ditolak dia. Siapa kamu katanya. Mana identitasnya itu yang membuktikan bahwa kamu diundang presiden. Dia bingung enggak bisa. Oh saya kenal dia katanya. Kenal banyak orang sih kenal karena dia presiden ya. Dan akhirnya dia malu pulang gitu ya. Beda dengan ini, dengan Yesus Kristus. Ketika kita beriman kepadanya, percaya kepadanya, kita tidak akan dipermalukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan dipermalukan karena kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang selagi kita masih hidup, ini yang menjadi pertanyaan dalam hidup saya dan saudara sebagai evaluasi hidup. Jemaat Gloria Kayen, apakah mau bertekad untuk tidak mempermalukan nama Tuhan? Nah ini yang penting ya. Tuhan jelas sih gak mempermalukan kita karena imanmu. Tapi ini yang menjadi evaluasi terus menerus, apakah hidup saya dan saudara ini tidak mempermalukan nama Tuhan. Dari Roma pasal 12 ayat 2 ini yang menjadi komitmen kita. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Supaya kita tidak mempermalukan nama Tuhan, jangan ikut filosofi dunia ini. Tetapi jadilah kita berubah oleh pembaharuan budi. Terus menerus diperbarui oleh pengetahuan kebenaran. Sehingga hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai mempermalukan nama Tuhan melalui apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan filosofi dunia ini. Roma 12 ayat 21, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini cara kita. Selagi hidup ini jangan sampai mempermalukan nama Tuhan. Apalagi mendukakan Roh Kudus. Waduh, ini kebangetan, kita sudah beroleh anugerah keselamatan. Kita sudah dijamin keselamatan kita. Bahkan kita tidak dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Masa kita mau hidup sembrono? Inilah komitmen saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Berguna bagi sesama. Baca firman Tuhan agar hidup kita diubahkan. Ikut teladan Yesus supaya karakter dan kehidupan kita menjadi kudus. Kiranya penjelasan firman Tuhan ini menjadi makanan rohani yang menyehatkan, yang memberkati hidup kita untuk memuliakan Dia. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan. Dan bagian kami adalah mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Amin. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwa.
Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu, ku tahu Engkau selalu, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai. Pada pagi hari ini, para penata layanan di dalam kebaktian, pembawa acara Bapak Heru Kuswanto, memuji Bapak Harimawan dan Bapak Iska. Untuk pemusik, Saudara Ade, Saudara Hanghang, Saudara Greg, dan Saudara Dirham. Kemudian multimedia, Saudari Yuli Hia. Kita semuanya bersyukur atas kebaktian pada pagi hari ini. Apakah semua jemaat diberkati Tuhan? Puji kepada Tuhan. Dari bendahara gereja melaporkan untuk pengabdian warga jemaat. Untuk persepuluhan, saya sebutkan untuk nomor amplopnya saja, dan untuk persembahan namanya saja, lalu di total pemasukan dari persembahan dan persepuluhan. Amplop nomor 1, nomor 6, nomor 8, nomor 11, nomor 14, nomor 23, nomor 24, nomor 25, dan amplop nomor 26, 29, dan 31. Kemudian untuk persembahan, Ibu Muryadi, Ibu Tuti, Ibu Mugono, Bapak Selamat, dan persembahan PBI. Total persembahan dan persepuluhan 5.177.000. Puji kepada Tuhan, seluruh warga jemaat diberkati Tuhan dan memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kita semuanya diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita menutup kebaktian dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian kami sudah selesai dan kami semuanya yang melayani dan seluruh warga jemaat diberkati melalui kebaktian pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami menyerahkan pada saat kami menjalani kehidupan kami, berkatilah kami sehingga melalui kehidupan kami ini kami menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Seluruh warga jemaat berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami dapat menyaksikan segala kemurahan dan penyertaan Tuhan. Pada saat kami berpisah satu dengan yang lainnya, ya Bapa, kami mohon Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Kami mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen, selamat hari Minggu. Selamat menjalani kehidupan ini dengan satu keyakinan Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam Maranatha.